Bayangkan sebuah video berdurasi singkat, hanya beberapa detik, namun cukup untuk mengguncang jagat hiburan Indonesia. El Rumi terlihat meledak marah, suaranya meninggi, ekspresinya tak biasa. Dalam hitungan menit, media sosial berubah menjadi arena spekulasi liar. Nama Irwan Musri dan Yuni Syara tiba-tiba ikut terseret, meski tak ada penjelasan resmi. Apa sebenarnya yang terjadi di balik ledakan emosi itu? Mengapa dua nama besar mendadak masuk dalam percakapan publik? Inilah laporan kami, mengungkap rangkaian rumor, reaksi, dan kegaduhan yang memanas tanpa kendali. Sebagai reporter yang mengikuti dinamika dunia hiburan, saya menyaksikan bagaimana lini massa media sosial mendadak memanas setelah sebuah video memperlihatkan El Rumi dalam kondisi marah tersebar luas. Dalam rekaman berdurasi singkat tersebut, ekspresi wajahnya terlihat tegang, gerak tubuhnya cepat, dan nada suaranya meninggi seolah menandakan emosi yang sulit dibendung. Video itu langsung memicu gelombang reaksi publik. Sebagian terkejut, sebagian bertanya-tanya, dan sebagian lagi mencoba menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi di balik adegan tersebut. Fenomena ini bukan hanya menyoroti figur El sebagai seorang selebritas, tetapi juga menunjukkan betapa cepatnya persepsi publik terbentuk hanya dari satu potongan momen yang terlepas dari konteks utuh. Dalam hitungan jam, video itu menjadi bahan diskusi di berbagai platform, dari forum hiburan hingga kanal analisis selebriti, menandai dimulainya rangkaian spekulasi yang belum tentu mendekati kenyataan. Sumber internal yang saya hubungi mengonfirmasikan bahwa momen tersebut direkam di sebuah lokasi yang awalnya tidak dimaksudkan untuk konsumsi publik. Namun, begitu videonya bocor, interpretasi warganet bergerak liar. Mereka mengaitkan kemarahan El dengan berbagai isu yang selama ini berada di orbit seputar kehidupan keluarganya. Di tengah ramainya komentar netizen, saya mencatat betapa cepatnya narasi baru dibangun dan diperkuat oleh opini-opini yang saling bertumpuk tanpa verifikasi. Hal inilah yang sering terjadi dalam industri hiburan. Satu gerakan tangan, satu lirikan mata, atau satu kalimat yang dilontarkan dalam kondisi emosional dapat berubah menjadi bahan perdebatan nasional. Tidak heran respons masyarakat berkembang menjadi keingintahuan yang sulit dikontrol, memunculkan atmosfer dramatis yang bahkan tidak disengaja oleh pihak-pihak terkait. Narasi yang awalnya berupa potongan video pribadi, kini berubah menjadi isu yang menarik perhatian luas. Ketika spekulasi terus bergulir, saya melihat sebuah pola yang muncul hampir setiap kali sebuah nama besar terlibat. Kecenderungan publik menghubungkan insiden dengan tokoh-tokoh lain yang memiliki sejarah kedekatan dengan keluarga tersebut. Dalam kasus ini, sejumlah komentar warganet mulai menyeret nama Irwan Musri dan Yuni Syara ke dalam percakapan, meskipun tidak ada informasi konkret yang menghubungkan keduanya dengan insiden kemarahan El. Sebagai reporter, saya perlu menegaskan bahwa keterlibatan nama-nama tersebut masih sebatas dugaan publik, bukan fakta yang terverifikasi. Namun, dinamika seperti ini sering terjadi karena publik cenderung menyusun potongan-potongan informasi dari masa lalu, menyatukannya, dan menciptakan narasi baru yang terdengar masuk akal bagi mereka. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana reputasi publik seorang selebritas rentan dipengaruhi oleh konteks lama yang muncul kembali ketika situasi panas seperti ini terjadi. Saya berkesempatan mengamati langsung bagaimana tim manajemen El Rumi menangani situasi tersebut. Mereka tampak berhati-hati, memilih untuk tidak memberikan pernyataan tergesa-gesa, seakan menyadari bahwa satu kalimat yang salah dapat memperpanjang kegaduhan. Ketika akhirnya El sendiri memberikan respon singkat, nada suaranya terdengar tegas namun tertahan, menunjukkan bahwa ia berada dalam kondisi emosional yang masih belum stabil. "Saya cuma manusia biasa, ada batas sabar," katanya. Pernyataan itu tidak merinci pemicu kemarahannya, tetapi secara tak langsung menegaskan bahwa ada sesuatu yang salah dipahami publik. Berdasarkan pengalaman saya meliput isu seperti ini, respons yang setengah terbuka seperti itu biasanya justru memperluas ruang interpretasi, membuat publik merasa ada sesuatu yang ditutupi. Pada titik inilah, rumor-rumor mulai mengambil alih, menyebar lebih cepat daripada klarifikasi resmi apapun. Kabar tentang sebuah pengakuan yang diduga menjadi pemicu kemarahan El mulai beredar di kanal-kanal hiburan alternatif. Sebagai reporter, saya harus berhati-hati menilai informasi yang bersumber dari desas-desus dan narasi yang belum jelas asalnya. Namun,
Ketika rumor tersebut mulai menyeret nama-nama seperti Irwan Musri dan Yuni Syara, saya melakukan pengecekan kepada sejumlah narasumber yang pernah dekat dengan lingkup keluarga besar Ahmad Dhani. Hasilnya, belum ada satupun informasi yang bisa dikategorikan valid atau layak diberitakan sebagai fakta. Tetap saja, rumor tersebut terlanjur menyebar, karena publik senang membangun korelasi antara masa lalu dan kejadian masa kini. Pola ini bukan hal baru di dunia infotainment, namun tetap menjadi tantangan besar bagi jurnalis yang ingin memberitakan sesuatu tanpa memperkuat misinformasi. Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari pihak yang disebut-sebut dalam rumor itu. Dalam beberapa hari terakhir, saya memantau pergerakan percakapan publik di media sosial. Ada dua kubu besar yang mulai terbentuk. Kelompok pertama menuntut L untuk lebih transparan, berharap ia mau menjelaskan secara tuntas apa yang sebenarnya memicunya. Kelompok kedua justru membela L, menilai bahwa ia berhak menjaga privasi dan tidak harus membagikan segala hal untuk konsumsi publik. Ini menunjukkan bagaimana figur selebritas sering kehilangan ruang personal karena publik menganggap mereka wajib menyediakan narasi lengkap untuk menghindari kesalahpahaman. Saya melihat situasi ini sebagai cermin dari pola konsumsi informasi masyarakat modern, cepat, instan, dan reaktif. Bahkan dalam kasus seperti ini, di mana tidak ada indikator kuat yang mengarah pada isu besar, tekanan sosial tetap muncul dan mendesak seseorang untuk berbicara, meski mungkin ia belum siap. Sementara itu, nama Irwan Musri kembali trending. Ketika saya menelusuri sumbernya, ternyata bukan karena adanya pernyataan resmi, melainkan karena publik secara spontan mengaitkannya dengan narasi lama tentang hubungan baiknya dengan Mulan dan keluarga Dhani. Sebagai reporter, saya perlu menekankan bahwa keterkaitan ini murni hasil persepsi publik, bukan informasi yang berasal dari pihak bersangkutan. Ofisial dari lingkungan Irwan tidak memberikan komentar apapun, seakan memilih menjaga jarak dari isu yang jelas tidak memiliki dasar kuat. Diamnya pihak Irwan justru membuat narasi publik berkembang semakin liar, karena publik sering memaknai keheningan sebagai bentuk konfirmasi. Inilah dilema yang sering saya lihat. Ketika seseorang memilih diam demi menghindari drama, publik justru membaca diam itu sebagai sinyal adanya sesuatu yang patut dicurigai, padahal belum tentu demikian. Yuni Syara yang namanya ikut terseret tampak memilih jalur yang sama, tetap diam. Ketika saya mengamati aktivitas terbarunya, Yuni justru terlihat fokus pada pekerjaan dan agenda panggung. Tidak ada satupun unggahan atau pernyataan yang menyinggung isu tersebut. Diamnya Yuni memberikan ruang interpretasi bagi publik. Namun dari kacamata jurnalistik, diam bukan berarti mengiyakan atau menolak. Banyak figur publik memilih tidak merespons rumor yang tidak memiliki dasar, sebagai bentuk perlindungan terhadap diri mereka. Dalam kasus ini, sikap Yuni tampaknya lebih condong pada strategi tidak memperbesar masalah yang tidak perlu. Namun karena namanya memiliki sejarah yang kuat di benak publik, terutama terkait hubungan masa lalu dengan keluarga Dhani, warganet tetap saja mengaitkannya meski tidak ada keterlibatan langsung. Dalam rangka menilai situasi ini secara profesional, saya berbicara dengan beberapa analis media hiburan yang menilai bahwa fenomena ini sangat khas. Satu ledakan emosi dari figur publik dapat memicu rantai spekulasi yang meluas, terutama jika figur tersebut berasal dari keluarga besar yang selalu berada di bawah sorotan. Mereka menilai, El Rumi mungkin sedang menghadapi tekanan ganda, tuntutan karirnya sebagai selebritas muda, dan ekspektasi publik terhadap dinamika keluarganya. Dalam kondisi seperti itu, reaksi emosional terkadang muncul tanpa sengaja. Namun, para analis menegaskan bahwa tidak ada alasan untuk menghubungkan kemarahannya dengan pihak lain seperti Irwan atau Yuni tanpa bukti. Mereka mengingatkan pentingnya masyarakat untuk menahan diri sebelum menarik kesimpulan. Sebagai reporter, saya melihat ini sebagai pengingat bahwa budaya viral sering menelan konteks dan menggantikannya dengan asumsi. Sampai laporan ini disusun, belum ada perkembangan resmi yang menegaskan alasan dibalik kemarahan El Rumi. Di tengah ketidakpastian ini, publik masih menunggu apakah ia akan memberikan klarifikasi besar atau memilih membiarkan isu itu mereda dengan sendirinya. Dari pengalaman saya meliput kasus serupa, biasanya isu seperti ini akan menguap seiring berjalannya waktu jika tidak ada pemicu baru. Namun, nama besar yang terlibat membuatnya tetap menjadi bahan pembicaraan hangat. Saya memandang situasi ini sebagai gambaran betapa rapuhnya batas antara privasi selebritas dan tuntutan publik. Sebuah momen emosional yang seharusnya bersifat personal, kini berubah menjadi spekulasi yang meluas dan menyeret banyak nama.
Selama belum ada pernyataan resmi, tugas saya sebagai reporter adalah menyampaikan informasi apa adanya, sekaligus mengingatkan bahwa tidak semua rumor layak dipercaya begitu saja.